Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amelia, penulis buku Perempuan Berwarna Nano-Nano. Sebelum masuk ke pembahasan ke part 2 dari buku saya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Untuk merefresh pikiran kita tentang warna, yuk kita intip aktivitas saya dulu yuk. Kita lanjut ke part 2 dari buku saya yuk, yaitu kita mulai membahas apa itu warna nano-nano dan bagaimana pengaruhnya bagi kita. Sebelumnya, kita memang mengenal nano-nano adalah sebuah permen yang manis, asam, asin, ramai rasanya. Lalu, apa itu warna nano-nano? Untuk mengetahui apa sebetulnya esensi dari warna nano-nano itu, mari kita melihat dulu sejenak ke belakang sejarah tentang permen nano-nano. Secara ekonomi, kenapa sih perusahaan permen ini menciptakan permen nano-nano? Menilik dari sejarah permen nano-nano, mari kita melihat kembali kepada apa sebetulnya tujuan dari produsen menciptakan suatu produk. Produsen menciptakan suatu produk sebetulnya adalah agar banyak konsumen bisa menikmatinya, yang berarti banyak konsumen bisa membeli produk tersebut. Kemungkinan alasan dari penciptaan produk permen ini adalah bagaimana menciptakan sebuah produk permen yang bisa dinikmati mulai rentang usia panjang, yaitu mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kakek nenek. Berikutnya, Indonesia dari Sabang hingga Merauke memiliki berbagai variasi bumbu masakan yang beragam yang menciptakan berbagai kegemaran rasa dari asin, asam, segar, dan manis. Karena itu, perlu diciptakan suatu produk permen yang bisa mewakili semua rasa itu. Yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah berbagai profesi yang dijalani oleh masyarakat Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari anak sekolah hingga dewasa, bahkan lansia. Dari data-data yang beragam alias warna-warni tadi, maka diciptakan sebuah permen yang bisa beradaptasi dalam jangka panjang dan dalam rentang usia yang panjang. Mengutip dari sejarah perusahaan PT Konimex, produsen permen nano-nano, ada satu hal yang menarik perhatian saya tentang Konimex, yaitu diawali dengan kata, di antara warna-warni budaya kota Solo, berdirilah perusahaan farmasi yang mengawali usahanya dalam kesederhanaan tapi mengemban cita-cita yang besar. Rasa yang ramai dari permen ini diharapkan bisa menciptakan permintaan yang lebih besar dari berbagai rentang usia, dari anak-anak hingga lansia. Kemudian penikmatnya bisa terhibur sejenak dan kemudian bersemangat kembali melanjutkan berbagai aktivitasnya. Masih ingat dengan pembahasan yang pertama tentang adaptasi bunglon? Nah, dari sini kita bisa melihat analogi dari adaptasi dan dari permen nano-nano ini, di mana jika ingin beradaptasi dalam jangka panjang, maka berwarna-warnilah dalam konotasi yang positif. Sampai sini paham? Rasa yang ramai dari permen nano-nano ini begitu mudah diingat, sehingga nano-nano menjadi suatu frasa yang menggambarkan tentang keanekaragaman dan warna-warni. Intinya, nano-nano menjadi sebuah frasa yang menunjukkan tentang keragaman. Mengambil benang merah dari part 1 dan part 2 ini, maka berarti perempuan yang beragam alias perempuan yang nano-nano itu
Bila ingin beradaptasi dalam jangka panjang, maka dia harus menerima warna-warni di sekitarnya yang nano-nano alias beraneka ragam. Selanjutnya, kita kenalan lebih dalam dengan warna. Mulai kita kecil, biasanya yang pertama kali dikenalkan tentang warna adalah warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, biru, hijau, dan ungu. Lalu, apa makna warna pelangi itu bagi kita? Keindahan warna-warna pelangi ini muncul karena pemisahan gelombang warna yang terjadi karena proses pembiasan. Fenomena ini menghasilkan beberapa warna, mulai dari gelombang panjang berwarna merah hingga gelombang pendek berwarna ungu. Pelangi merupakan salah satu objek alam yang selalu diteliti dan diobservasi oleh pemikir dan para filsuf di masa lampau. Ada dua hal yang harus ada sebelum terbentuknya pelangi, yaitu butiran air dan cahaya matahari. Newton membuktikan bahwa cahaya putih matahari merupakan gabungan dari beberapa gelombang cahaya lainnya. Newton mengatakan bahwa rangkaian warna di pelangi tidak pernah berubah. Hal inilah yang mendorong Newton menggagas ide bahwa terdapat 7 warna dalam spektrum cahaya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Filosofi penting yang bisa saya ambil dari teori pelangi ini adalah warna putih merupakan gabungan dari berbagai warna lainnya. Nah, saat kita duduk di bangku sekolah dasar, masih ingat kan percobaan tentang cakram warna, di mana apabila cakram warna tersebut diputar, maka yang terlihat adalah warna putih? Berarti putih merupakan simbol kesucian dan kemurnian yang ternyata merupakan paduan dari berbagai warna. Warna putih sebetulnya adalah warna dari cahaya matahari, dan matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi ini. Apakah bisa saya mengatakan bahwa semua warna itu sebetulnya bersumber dari satu warna saja, yaitu putih, yang berarti baik dan suci? Jadi, walaupun berbeda warna, dalam artian sikap, perangai, perilaku, dan tabiat manusia, pada dasarnya fitrah mereka adalah diciptakan dalam keadaan suci dan bersih yang berarti baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau asal penciptaannya baik, meskipun menjadi berbeda warna, karena orang tua maupun lingkungannya, apakah manusia berkesempatan menjadi baik, menjadi suci kembali, seperti pada saat baru dilahirkan? Jawabannya tentu bisa. Dari segi pengamalan keimanan dan ketakwaan adalah ada ibadah-ibadah yang kita lakukan agar kita kembali suci dan bersih. Sebuah penelitian menyebutkan adanya simbolisasi warna dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran ada 6 warna yang tersebar dalam 22 surat, 33 ayat, yaitu merah atau hamroa disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, kuning atau sufroh disebutkan 5 kali, hijau atau hadroa disebutkan 9 kali, biru atau zurko 1 kali, hitam atau muswada 7 kali, putih atau baido 11 kali. Pelajaran yang didapatkan dari warna dari objek tertentu merupakan pelajaran hidup di dunia supaya tidak melakukan hal yang sama seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak kemukjizatan dan tanda kekuasaan Allah digambarkan dalam warna yang menunjukkan kekuasaan Allah tiada tandingannya. Berikut ini adalah keterikatan antara warna dan tanda kekuasaan Allah yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti warna merah ditujukan pada gunung, yakni bermacam-macam materi sehingga mempengaruhi perbedaan warna. Warna kuning merupakan penggambaran dari berbagai macam keadaan. Warna hijau untuk menunjukkan kloroplas atau zat hijau daun pada tanaman. Warna biru disebutkan sebagai air mata yang buta karena berbuat dosa. Warna putih menggambarkan orang yang beramal baik.
memiliki muka yang bersih dan berseri. Sedangkan simbolisasi dalam Al-Quran disebutkan, merah merupakan simbol keindahan alam, kuning merupakan simbol penggambaran manusia di dunia, tumbuhan, kebinasaan, dan api. Hijau merupakan simbol bumi yang subur, mimpi, dan surga. Biru merupakan simbol keadaan manusia di hari kiamat. Putih merupakan simbol keadaan manusia di surga, mimpi, waktu fajar, dan mukjizat Nabi Musa. Insight yang bisa kita dapatkan dari warna ini adalah berarti warna diciptakan pasti memiliki makna dan cerita masing-masing. Oke, sekian dulu pembahasan di part 2 kali ini. Kita ketemu lagi nanti di part 3. Jangan lupa share apabila Anda menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.